Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirdas Priyono, NIM 1824 10 10 10 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 dan 5, yaitu tentang data classification. Nah, jadi di sini tugasnya adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian data diabetes, breast cancer. Lalu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing. Yang pertama 20%, lalu 30%, dan juga 40%. Lalu langsung saja yang saya lakukan pertama adalah mengimport beberapa library maupun metode yang akan digunakan, yaitu pertama adalah NumPy yang saya inisialisasi sebagai NP, lalu yang kedua Pandas sebagai PD, yang ketiga adalah sklearn. Lalu kita juga mengimport beberapa metode. Yang pertama sklearn model selection, itu trend test split, lalu yang kedua matrix untuk confusion matrixnya, yang kedua adalah tree untuk decision tree classifiernya, lalu selanjutnya adalah matrix accuracy score untuk menghitung skor akurasinya. Lalu kita import dari matplotlib yaitu pyplot. Lalu yang selanjutnya adalah dataset, dan yang terakhir adalah tree. Nah, yang pertama adalah untuk wine datasetnya. Nah, dari dataset sklearn kita import load wine di sini untuk mengimport dataset wine secara online. Lalu selanjutnya kita inisialisasi load wine tadi ke dalam sebuah variabel bernama wine underscore data. Lalu kita jadikan data ini sebagai data frame dengan menginisialisasi ke variabel wine, yaitu yang isinya adalah pd atau pandas dot functionnya yaitu data frame, lalu diisi dengan data dari wine data. Lalu selanjutnya kita print feature name-nya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggunakan try and accept jika misalnya kelas tersebut atau data tersebut memiliki target name, maka akan menampilkan dari target name-nya. Namun jika target tersebut tidak memiliki target name, maka akan kemudian dataset tidak memiliki kolom nama kelas. Lalu selanjutnya kita print dataset shape atau berapa sih kolom dan baris yang ada pada dataset tersebut. Lalu kita print 5 dataset teratas dari dataset tersebut. Lalu kita ambil value dari seluruh data dari wine dan diinisialisasi sebagai variabel x. Lalu targetnya diinisialisasi sebagai variabel y. Lalu jika di running, maka hasilnya akan menjadi seperti ini dengan 13 kolom, lalu memiliki 3 kelas, yaitu kelas 0, 1, 2, 3 dengan dataset shape sebanyak 178 baris dengan 13 kolom dengan dataset head seperti ini. Yang pertama kita menggunakan data test sebanyak 20% dari kelas dataset wine. Lalu di sini kita inisialisasi xtrain, xtest, ytrain dan juga ytest sebagai data train dan juga data test. Lalu kita menggunakan function train test split dengan memasukkan variabel x, y yang tadi sudah kita inisialisasi. Lalu yang ketiga parameternya adalah test size dengan di sini menggunakan data testnya sebesar 20%, maka di sini 0,2. Lalu dengan random state sebesar 100. Lalu kita inisialisasi di sini clf atau variabel clf yang berisi fungsi dari decision tree classifier dengan random state 100. Lalu kita inisialisasi clf fit-nya adalah dengan memasukkan data dari xtrain dan juga ytrain untuk data trainingnya. Lalu dengan kita inisialisasi lagi sebagai data prediksinya, yaitu sebagai ypred prediction dengan clf.predict. Yang kita masukkan adalah xtest-nya yang tadi sebesar 20%. Lalu kita print data test class predict-nya dengan tentunya ypred, variable ypred. Lalu kita print juga panjang dari kelas prediksinya. Lalu kita print confusion matrix-nya dengan memasukkan ytest dan juga yprediction. Lalu kita print, juga akurasi skornya. Di sini kita inisialisasi dulu
dari akurasi score, yaitu akurasi score dari yang memiliki dua parameter, yaitu sama seperti conversion metric, y-test dan juga y-prediction, yang dikali dengan 100, lalu kita print AC dengan ditambah persen. Lalu setelah itu kita plot untuk decision tree-nya, yaitu yang CLF ini tadi kita masukkan ke dalam tree.plot tree, lalu ada text representation-nya dari pohon itu tadi. Lalu setelah kita run ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini dengan prediksi data seperti ini dengan panjang 36, lalu confusion matrix-nya adalah seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kelas yang pertama ada 8 benar. Nah, kita membacanya dengan untuk kelas ini diagonal ke bawah kanan. Jadi di kelas pertama ada 8 data yang benar. Nah, jika 00 gini, maka keseluruhan datanya sudah dibaca dengan benar untuk kelas pertama. Lalu kelas kedua yang benar ada 11 data dan 4 data yang salah. Lalu yang ketiga ada 9 kelas benar dengan 4 yang salah. Nah, dan jika matriks ini ditotal, maka hasilnya akan sama seperti data tes yang ada di sini, yaitu 36 dengan akurasi skor 77,7%, dan triplotnya seperti ini. Ini akan seperti ini. Lalu lanjut dengan data tes dari wine sebesar 30%. Langkah-langkahnya akan sama seperti yang atas, hanya saja kita akan mengubah dari parameter test size-nya, diganti menjadi 0,3, yaitu 30%. Lalu kita masukkan, kita inisialisasi CLF-nya, kita inisialisasi juga y-prediction-nya sama seperti yang di atas. Lalu di sini kita mendapatkan class prediction dari data testnya, yaitu seperti ini. Lalu dengan panjang sebesar 54%, ya 30% dari total datanya, dan didapatkan confusion matrix seperti ini, 14, 15, 16, dengan jumlah akurasi skor yaitu 83,33%, dan juga dengan tripod seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan menggunakan data tes dari wine sebesar 40%. Sama juga seperti yang tadi sudah dibahas, kita akan mengubah test size-nya saja menjadi 0,4% atau 40%. Lalu di sini inisialisasi CLF untuk decision tree classifier-nya, lalu kita y-prediction dengan x-test sama seperti yang di atas. Nah, kita di sini akan mendapatkan banyak data dari class predict-nya sebesar sebanyak 72 data dengan confusion metric seperti ini, dengan akurasi skor sebesar 86,1%, dengan tripod seperti ini. Oke, untuk data tes atau dataset wine sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah Pima Indian Diabetes dataset. Nah, di sini kita ulangi lagi seperti mengimport data setnya terlebih dahulu dengan diabetes. Di sini kita inisialisasi menjadi diabetes underscore data, lalu kita masukkan diabetes ini sebagai diabetes underscore data ini sebagai data frame yang kita masukkan ke variabel diabetes bersama feature name. Lalu kita lihat apakah dataset ini memiliki target name atau tidak. Lalu kita print shape atau besarnya berapa, lalu kita print 5 data teratas, lalu kita ambil value-nya semua dan juga targetnya, dan hasilnya adalah seperti ini, feature name ini. Dan ternyata dataset diabetes ini tidak memiliki kolom nama kelas dengan panjang baris ternyata 442 dan juga 10 kolom dengan dataset seperti ini. Lalu kita coba dengan menggunakan data tes sebesar 20%.
sama seperti dataset wine, kita inisialisasi 4 variabel ini menggunakan train test split, lalu kita masukkan x nya atau value nya dan juga y dengan test size sebesar 0,2 atau 20% dengan random state 100. Lalu kita masukkan clf nya ke dalam decision tree classifier dengan random state 100. Lalu kita feed x train dan y train dengan y prediction yang diambil dari variabel x test. Lalu kita print sama seperti data set dari wine. Lalu ternyata diambil hasilnya seperti ini, dan juga kelas predict data test lengthnya adalah 89 data. Nah, jika dilihat di sini maka confusion matrixnya hanya terdiri dari 0 dan juga ada 1 di sini. Nah, ini susah untuk dilihat ketimbang hasil dari data tes yang wine. Dan juga bisa dilihat akurasi skor dari data tes ini sebesar 2,2% saja. Lalu jika kita print pohonnya, maka hasilnya juga tidak jelas seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke data tes 30%, sama seperti yang di atas. Kita hanya mengubah test size-nya menjadi 0,3 atau 30%. Lalu selebihnya di bawah ini sama. Di sini juga seperti ini dengan panjang data atau banyak data 133. Nah, dengan di sini malah jika yang terlihat di conversion metric ini tidak ada data yang bernilai 1. Lalu di sini juga tingkat akurasinya yaitu hanya 1,5%. Pastinya jika kita print dari tripodnya maka hasilnya juga sama seperti yang tadi, itu tidak jelas untuk dibaca. Lalu selanjutnya adalah yang diabetes dengan data tes 40%. Sama seperti yang di atas, kita hanya mengubah test size-nya menjadi 0,4 atau 40%. Nah, di sini langsung saja dengan panjang data sebesar 177. Nah, di sini tingkat akurasinya tidak ada sama sekali atau 0%. Dan juga gambar dari tripodnya tidak jelas seperti ini. Nah, yang terakhir adalah data tes atau dataset dari breast cancer. Nah, pastinya sebelum itu yang pertama kita harus mengimport dulu datasetnya dari sklearn, yaitu lot breast cancer. Kita masukkan ke dalam variabel cancer underscore data, lalu data dari cancer data ini kita masukkan ke dalam function data frame, lalu ditambung di variabel cancer. Kita print feature name-nya, lalu kita lihat apakah memiliki kelas target name atau tidak. Lalu hasilnya seperti ini. Nanti feature name sebanyak 30 dengan kelas memiliki 2 kelas name, yaitu malignan atau ganas dan juga benin atau Cina, dengan data set sebesar 569 baris dan 30 kolom dengan data set seperti ini. Lalu kita tes menggunakan data tes size sebesar 20%, sama seperti yang wine dan juga diabetes. Kita di sini menggunakan variabel, lalu kita masukkan ke dalam function train test split, yaitu parameter yang pertama adalah x atau value dari dataset ini, lalu y targetnya, lalu kita parameter ketiga yaitu test size, yaitu 0,2 atau 20% dengan random state 100. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, hasilnya adalah seperti ini dengan yang data set yang diambil sebesar 114. Lalu conversion matrixnya adalah seperti ini dengan 45 nilai true dan juga 63 nilai Cina dan 45 ganas. Hanya 6 data yang bermasalah di sini dengan tingkat akurasi sebesar 94,7%.
Nah, dengan triplot seperti ini. Lalu yang kedua adalah breast cancer dengan data test size sebesar 30%. Itu sama seperti yang di atas, kita hanya mengubah test size-nya menjadi 0,3 atau 30% dari random set sama 100. Lalu kita langsung saja ke dalam hasilnya. Di sini panjang data yang diambil yaitu 171 data dengan tingkat akurasi dari confusion matrix itu sendiri sebesar 95,3%. Lalu untuk triplotnya terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya adalah data test size dari breast cancer yang diambil sebanyak 40%. Sama seperti yang di atas, kita hanya mengubah dari test size-nya menjadi 0,4 atau 40%. Lalu selebihnya di sini ke bawahnya sama seperti yang di atas. Lalu langsung saja untuk hasilnya. Di sini yang diambil datanya sebanyak 228 data dengan confusion matrix seperti ini, 77 nilai terpositif, 33 nilai ternegatif, yang 10 bernilai false, dan juga 8 bernilai false, dengan tingkat akurasi sebesar 92,1%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.